Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berikut ini nanti saya akan tengahkan video di mana seorang muhibin, bekas muhibin yang sudah sadar. Beliau ini menceritakan banyak hal tentang bagaimana sebenarnya sepanjang beliau ini menjadi muhibin, dan beliau melaporkan atau menceritakan semua yang terjadi pada Habib-Habib yang beliau ikuti dulu ya. Kalau sekarang udah bekas muhibin ya. Satu hal lagi yang perlu saya utarakan, bahwa sekarang ini efek atau imbas dari tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, banyak sekali muhibin yang sadar, bukan satu dua orang, tapi puluhan muhibin yang sadar, dan bahkan berbalik melawan argumen-argumen para Habib atau melaporkan kelakuan-kelakuan para Habib yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang penting ya. Jadi kami sebagai umat Islam sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari beliaulah kita menjadi sadar, dari beliaulah kita jadi lebih mengerti bahwa selama ini kita ini dibodohin, dibohongin, ditipu sama imigran-imigran Yaman yang sekarang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ya. Dulu itu enggak ada. Saya ini kelahiran lama nih, tahun 50, tahun 56-an. Tahun 60-an. Jadi tahu ya, waktu itu Habib-Habib masih pada miskin-miskin. Kasihan saya melihatnya. Dulu mereka tuh keliling desa, jualan minyak nyong-nyong, jualan buku-buku kecil itu ya, buku-buku belajar wudhu, belajar sholat ya, itu seperti itu. Belajar terus jualan sajadah keliling kampung tuh ya. Kadang kasihan tuh, dulu kalau nggak salah sering diajak mampir sama bapak saya, mampir dulu Beb ya Pak, si Habib ini mampir nih sambil bawa dagangan, kasih kue, kasih kopi, kalau udah waktunya makan dikasih makan juga, nanti dia keliling lagi. Kasihan melihatnya itu, bukan satu dua Habib itu, kebanyakan itu tahun 50, tahun 60-an masih begitu tuh. Sekarang belagu, Habib-Habib itu belagu, aku cucu Nabi, minta dihormati, minta dicium tangannya, minta dicium kakinya, minta dicium atau minta dijilati pantatnya. Kurang ajar enggak? Bahkan sekarang ada yang berani memalsukan makam, membelokkan sejarah ya, mengaku-ngaku pejuang kemerdekaan. Ada lagi yang katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, Pangeran Diponegoro itu orang Yaman. Kan gila ini, stres ini. Kita bukan bangsa yang bodoh, kita punya sejarawan, kita punya catatan nasional, kita punya catatan sejarah nasional. Nggak mungkin kita mau dibohongin ya. Kalian aja yang bodoh mau bohongin kita, tapi tidak ingat bahwa orang-orang pribumi ini sudah punya catatannya. Nggak semudah itu.
Ada lagi yang bilang katanya hari kemerdekaan tanggal 17 itu atas saran Habib Dasmu apa itu Pancal apa Das apa. Gak ada, bahkan yang saya dengar dari orang-orang tua, tidak satu pun Habib yang terlibat dalam perang melawan penjajah Belanda. Tidak ada. Terus saya tanya, terus pada kemana tuh Pak? Ya nggak tahu, mungkin sembunyi. Tapi yang jelas ada beberapa Habib yang jadi mata-mata Belanda. Ada itu. Ya wajar karena mereka dibawa Belanda. Dari Yaman dibawa ke Indonesia, ya kan? Terus di Indonesia digunakan atau difungsikan oleh Belanda. Mereka sebetulnya itu sebelum dibawa ke Indonesia, mereka ya tukang gembala kambing, tukang kuli bangunan, ya kan? Orang-orang yang tidak sekolah lah dibawa ke sini ke Indonesia waktu itu. Terus pinternya Belanda, ini orang-orang Yaman disuruh ngaku sebagai Habib, keturunan Nabi. Nah, orang Indonesia dengar begitu kan, wah itu keturunan Nabi. Dasar orang Indonesia ya, waktu itu masih belum pintar-pintar. Percaya sekali dan sangat menghormati. Nah, penghormatan ini disalahgunakan oleh Habib-Habib bodong ini. Digunakan malah untuk minta-minta, untuk ndawir, untuk malak, sampai sekarang. Jadi pesan saya pada Habib-Habib betulnya ya, kalian itu jangan shock, jangan belagu. Ingat, orang tuamu dulu, tahun 50 tahun 60-an, itu keliling desa jualan minyak nyong-nyong, jualan sajadah, jualan buku kecil, bagaimana cara wudhu, jualan buku kecil, bagaimana cara sholat. Kasihan, sehari belum tentu laku itu. Kau pikir siapa kamu? Belagu banget. Ingat itu. Dan satu hal lagi, kalian itu sebagai tamu ya, sebagai pengungsi di Indonesia, harusnya baik-baiklah dengan pribumi. Ya kami tidak ingin dihormati, sama-sama menghormati, ayo. Dan yang lebih penting lagi, di dalam agama Islam itu nggak ada kasta, nggak ada sistem kasta. Tapi kalian sekarang menerapkan sistem kasta. Kalian mengaku dirinya itu kastanya lebih tinggi dari pribumi. Bangsat nggak? Kalian mengatakan kaki Habib yang kotor masih lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Kurang ajar ini. Hajar kamu. Kurang ajar sekali. Yang lebih goblok lagi para muhibinnya yang bela-bela Habib. Muhibin, goblok. Kamu itu bisa ngaji, bisa sholat, bisa ngerti hukum-hukum Islam. Itu karena kiai-kiai kampung, waktu kamu kecil, kamu ngaji di Suro atau di Langgar, atau di musolanya kiai-kiai kampung. Ya enggak? Sekarang setelah dewasa malah bela-bela mati-matian ke Habib-Habib yang enggak tahu menau, yang enggak ngerti nasabnya, yang enggak jelas orang tuanya, dan ajarannya pun sangat sesat. Setiap ceramah itu isinya hanya provokasi, fitnah, menghujat, mencaci maki, dan memuja-muja kota Tarim, memuja-muja nenek moyangnya yang bisa menurunkan emas, memuja-muja kakek nenek moyangnya yang bisa memarahin malaikat, memuja-muja nenek moyangnya yang bisa memadamkan api neraka. Bohong semua itu kan. Tapi kenapa kamu para muhibin percaya? Goblok, ini nggak punya otak. Namun begitu saya berdoa, semoga suatu hari nanti kalian para muhibin sadar
bahwa selama ini yang kamu percayai ternyata bohong. Kamu percaya kan? Kamu berdasar kepercayaan bahwa kamu akan dapat syafaat dari para habib di akhirat. Bullshit. Jangan percaya, itu bohong. Mereka itu dunia palsu. Kalau memang cucu Nabi, kelakuannya nggak seperti itu. Mulutnya nggak kotor seperti itu. Tukang caci maki, tukang menfitnah, tukang merendahkan, ya kan, tukang nantangin orang. Itu kenapa kamu percaya sama habib-habib yang nggak jelas orang tuanya siapa? Kamu lebih baik menghargai kiai-kiai kampung. Kembalilah lebih percaya kepada kiai kampung, kiai desa yang dengan sabar, dengan tekun mengajari kamu semuanya ngaji sampai bisa. Sekarang malah balik bela-bela habib. Otaknya di mana nih? Otaknya nggak dipakai. Memang kita wajib menghormati Ahlul Bait, iya. Tapi pada Ahlul Bait yang asli. Kalau ada Ahlul Bait yang asli nggak usah disuruh-suruh. Pasti kami menghormati. Pasti. Nggak usah disuruh. Tapi Ahlul Bait yang asli, bukan yang habib-habib abal-abal ini yang dulunya penggembala kambing di Yaman. Setelah dibawa Belanda ke sini, suruh ngaku habib. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara Republik Indonesia, nih saya mantan muhibin. Ada yang bilang di saat misalkan saya bukan mantan muhibin, ini siapa yang tahu dengan jaket ini? Ini udah berapa tahun ini? Kayaknya di 2010 sampai dengan sekarang berarti berapa tahun tuh? 12 tahun ya. Nah, mantan muhibin. Alhamdulillah. Nih, siapa yang tahu ini? Nah, satu lagi ini sahabat, sebagai membuktikan ya bahwa saya cuma mengaku doang mantan muhibin. Nih jaketnya. Istri saya pun saya belikan dulu. Nah, ini ada yang nitip silsilah tuh. Ya. Nih di depan ruang tamu saya. Perlu dinyalakan ya. Sahabat. Nih. Siapa ini? Yang di Malaysia ditangkap. Said Amin katanya. Ini, siapa ini? Nih, jualan ini nih, apa ini? Habaib yang kayak gini jualan. Ini siapa yang tahu ini? Wow. Ya. Kalau ini asli zuriyah Nabi. Satu lagi yang ini. Siapa itu? Jadi sahabat, di saat kita objektif dengan informasi yang ada dan selalu menimbang berita yang asli, ya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang cerdas. Ya, silakan kita lepas semuanya antara habaib dengan Bani Wali Songo, lalu kita mempelajari tentang kisruh nasab ini melalui versi yang adil. Karena sekarang banyak pakar yang ikut nimbrung ya di polemik nasab ini. Silakan Anda pelajari dari versi sejarah. Dr. Anhar Gonggong, Dr. Agus Sunyoto bagaimana menjawab dari banyak klaim dari kalangan habaib, dan itu bukan sebagai mukimat atau pendukungnya Kiai Imad, bukan, karena versi ahli sejarah Indonesia. Karena banyak bertebaran di media sosial habaib-habaib yang tersebar di seluruh Indonesia mengklaim bahwa kemerdekaan ini adalah dari kalangannya. Itu yang terlibat katanya. Kemerdekaan ini ya
Atos habaib itu kan kata Hanif Alatos, ya. Terus burung Garuda Indonesia lambang negara diklaim oleh habaib. Merah putih, ya, sang pusaka itu diklaim dari habaib. Dan pakar-pakar ahli sejarah, ya, sebetulnya itu bisa membuka cakrawala kita semua, ya, karena pakar ahli sejarah Indonesia ini, saya yakin di saat kita dengarkan itu akan terlepas dari sentimen terhadap kalangan tertentu. Dan ini memang objektif mereka berbicara tentang sejarah. Apa kata mereka, ahli sejarah, yang selalu mereka klaim bahwa ini habaib, ini habaib, ini habaib, ini habaib. Semua mereka klaim. Pakar ahli sejarah menjelaskan bahwa apa yang diklaim oleh habaib itu adalah kedustaan semuanya. Itu kan seperti itu. Terus dari pakar ahli filologi, Dr. Manachem Ali, mereka menjelaskan, dan itu sangat adil menurut saya. Dan ini sangat membuka cakrawala saya, kenapa saya tobat menjadi muhibin. Nah, menurut Dr. Manachem Ali, ahli filologi, ternyata yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib yaitu Ubaidillah, yang memang fiktif, tidak ada catatan sama sekali. Lalu mau dipercaya dari sisi mana, sedangkan dari setiap generasi tidak ada catatan. Dari abad 4, 5, 6, 7, 8 muncul abad 9 akhir. Ya, bersepuluh berarti. Tiba-tiba muncul, sedangkan tidak ada rujukannya dari mana. Data faktanya dari mana bisa dimunculkan. Dan ini bagi para ahli akademisi, ahli ilmu yang jujur, tapi ya, yang jujur pasti akan sama mengatakan bahwa sosok Ubaidillah itu adalah fiktif. Karena di catatan generasi awal yang Sukhroh wal Istifadah itu, Ahmad bin Isa memiliki anak 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ada yang muncul juga, Sayyid Ja'far itu abad ke-6. Tapi tidak pernah muncul yang namanya Ubaidillah. Dan ini pakar ahli filologi, saya sangat membuka cakrawala termasuk hati saya. Dan ini sangat memang adil. Jadi saya mengenyampingkan dari mungkin tokoh-tokoh ulama yang membongkar tentang habaib ini dari kelompok Kiai Imad, ya, tapi saya lebih cenderung melihat dari pakar yang adil, yang tidak ada kaitannya atau mungkin tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Kiai Imad. Yang selanjutnya yang memang perlu jadi referensi untuk kita semuanya, termasuk saya semakin mantap menjadi mantan muhibin, itu dari pakar ahli genetik. Dan ini memang fakta. Seluruh dunia menyatakan saat sekarang sepakat bahwa haplogrup dzurriyyah Nabi itu Bani Hasan, Bani Husain, termasuk Bani Quraisy sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim adalah J1, J2. Tapi kalau ternyata keluar haplogrupnya G, itu bukan dari Bani Quraisy, apalagi dari Bani Hasan wal Husain, sangat jauh. Dan ini sangat membuka cakrawala pikiran saya, apalagi saat sekarang ini zaman modern. Karena ada keterangan kan, ikro kita baka binafsika, untuk membaca ini nih yang ada di dalam diri. Ini kan ahli-ahli genetik salah satu untuk membuktikan mujizat, ya, mujizat Al-Quran. Nah, ini video ini sengaja saya buat karena sudah mulai ada yang mengkarter bahwa saya pura-pura menjadi muhibin. Ini sebagai buktinya. Tuh, sampai kancingnya aja rusak ini, sudah nggak bisa dipakai karena saking lamanya. Begitu sahabat. Ya, di saat kita hidup di Indonesia, bisa ngaji sama ulama pribumi, bisa kitab sama ulama pribumi, bisa ngaji nahu, sorob, imriti, alfiyah, itu sama ulama-ulama pribumi. Lalu kenapa di saat polemik nasab ini muncul, Anda yang dicerdaskan mengerti agama, mengerti ibadah sama ulama pribumi, justru Anda menyerang ulama pribumi termasuk gurumu? Anda tidak sadar bahwa dari kalangan mereka habaib,
sangat merendahkan dan meleceh, bahkan menghina gurumu yang mengajar kita ini mengerti tentang agama. Apa mereka bilang? Belajar sama Habib yang jahil. Yang bodoh jahil itu jauh lebih mulia daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Bayangkan itu. Habib yang bodoh, yang tolol, yang nggak ngerti agama, itu dimuliakan derajatnya sampai mengalahkan 70 kiai yang alim. Itu kan penghinaan. Wahai Muhibin, gurumu dihina. Kau yang sampai seperti ini dididik sama ulama pribumi, gurumu dihina, kau diam saja. Sedangkan pakar-pakar sampai di dunia menyatakan bahwa mereka bukan durian Nabi. Kau kalau bela mati-matian, betapa bodoh dan tololnya. Begitu sahabat. Ya, satu lagi sebagai penutup. Bertebaran itu media sosial. Ada satu Habib yang bilang, telapak kaki Habib yang bodoh, itu yang maksiat, yang zina, pemabuk, itu telapak kakinya meskipun kotor, jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu bayangkan telapak kaki Habib yang bodoh, yang jahil, maksiat, penuh dosa, itu lebih mulia kok dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban. Bukankah itu bentuk penghinaan? Sadarlah wahai pribumi, sadarlah wahai sahabat, gurumu yang mengajar dirimu mengerti tentang agama dan cara ibadah dihina. Kau diam saja, kau malah membela yang menghina gurumu. Bukankah kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah manfaat? Salam waras. Karena kita dikasih akal sama Allah. Kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna? Nih, karena ada akal. Semoga ini menjadi video jawaban. Takutnya ada yang menyangka bahwa saya pura-pura menjadi muhibin. Itu sebagai buktinya, di depan ruang tamu banyak foto, sengaja saya belum copot. Sebagai membuktikan bahwa saya memang benar-benar muhibin dahulu. Dan ini buktinya nih. Waktu dulu Habib Umar datang pertama kali ke Indonesia. Nih, di Monas. Ya, hadir. Saya ikut terlibat situ, hadir. Nggak tahu tahun berapa itu, lupa lagi saya ya, karena sudah lama itu. Waktu di Monas pertama kali itu. Alhamdulillah saya berangkat dari Bandung. Wah, sekian dulu sahabat. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih bimbang. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang mulia dan sempurna sesuai dengan firman Allah, bahwa kita diciptakan makhluk yang mulia. Qad karamna bani Adam. Jangan kita merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Toh sama-sama sebagai manusia. Boleh kita merendahkan diri sebagai bentuk hormat, tapi kepada seseorang yang memiliki ilmu. Karena Allah memuliakan ilmu. Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Nama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seperti itu sahabat. Ya, kita boleh hormat atau merendahkan diri kepada guru, karena itu sebagai bukti, karena guru menurut Imam Ghazali itu masuk sebagai orang tua kita. Karena orang tua kita itu menurut Imam Ghazali ada 3. Orang tua kita biologis, mertua juga guru, dan kita disuruh untuk menghormatinya. Begitu sahabat, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa, apabila ingin disebarkan, diluaskan, direupload, silahkan. Saya persilakan. Saya tidak akan diklaim sebagai hak cipta. Silakan. Semoga ini bermanfaat. Banyak bukti ya bahwa pribumi yang diajarkan oleh ulama-ulama pribumi malah menyerang ulama pribumi yang mengajarkan dirinya mengerti tentang agama. Assalamualaikum.